kita belajar matematika, kemarin kita telah belajar tentang penjumlahan pecahan biasa. Hari ini kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang penjumlahan pecahan campuran, penjumlahan pecahan desimal, dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Sebelum kita mulai, anak-anak, seperti biasa jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat diberkahi dan dapat dicerna dengan baik. Baik anak-anak, silakan buka halaman pertama, yaitu penjumlahan pecahan biasa. Contoh yang nomor 3 itu ada penjumlahan pecahan campuran, ya. Kemudian di halaman 2 penjumlahan pecahan desimal dan penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara mencarinya. Untuk itu, anak-anak perhatikan dengan baik, konsentrasi, dan usahakan mengikutinya di rumah, kayak gitu, supaya anak-anak lebih paham. Baik. Contoh yang ketiga yaitu ada 21/6 tambah 12/9. Perhatikan anak-anak ya. 21/6 tambah 12/9. Jadi 21/6 ditambah 12/9. Nah, perhatikan anak-anak. Inilah yang dikatakan dengan pecahan campuran. Kenapa dikatakan dengan pecahan campuran? Di sini ada bilangan bulat dan ada pecahan. Bilangan bulatnya 2 dan 1. Pecahannya 1/6 dan 2/9. Nah, untuk mencarinya sama dengan pelajaran kemarin yang telah Pak Guru ajarkan, itu yang bawah garisnya atau penyebutnya ini disamakan dulu. Kenapa? Karena ini tidak boleh langsung kita jumlahkan, penyebutnya belum sama. Ya, maka kita harus samakan dulu dengan cara apa kemarin? Dengan cara mencari KPK 6 dan 9. Maka kita cari KPK 6 dan 9, ya. Kita jumlahkan 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 18 dan seterusnya, ya. 9 tambah 9 18 dan seterusnya. Di sini sudah ketemu 18. Jadi KPK yang kita gunakan nanti atau penyebut di bawah ini kita gunakan 18 gitu. Nah, di sini kita buat, ya. Di sini boleh 2 ini dipindahkan ke sini, ya. Karena 2 ini bilangan bulat, boleh dipindahkan 2 tambah 1. Itu boleh, ya. 2 tambah 1, 2 tambah 1. Itu boleh dipindahkan ke sini, ya. Untuk yang di sini per tambah per, di sini kita dapatkan 18, maka di sini ditulis 18. 18 ini asalnya dari KPK 6 dan 9. Untuk langkah selanjutnya sama dengan kemarin, ya anak-anak, perhatikan 18 ke 6 ke sini itu diapakan? Ingat, dibagi, ya. 18 bagi 6, ya, dapat hasil 3. Kecil aja. Nah, 3 ini ke 1, ya, nah, ke atas garis itu diapakan? Dikali, ya, dikali. 3 kali 1 dapat hasil 3, maka tulis 3 di sini. Gitu. Kemudian yang berikutnya 18 ke 9 diapakan? Juga dibagi, sama ya, dibagi. 18 dibagi 9 dapat hasil 2. 2 ke atas itu dikali, 2 kali 2 dapat hasil 4. Nah, kayak gitu anak-anak. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Jangan lupa jumlahkan bilangan bulatnya terlebih dahulu, ya. 2 tambah 1 dapat 3, ya.
3 tambah 4 dapat 7 per yang di bawah garis atau penyebutnya tidak usah dijumlahkan, tulis saja per 18. Maka dapat hasil 37 per 18. Ini untuk pecahan campuran. Ya anak-anak. Nah sekarang kita lanjutkan. Anak-anak lihat di halaman 2 itu penjumlahan pecahan desimal. Ya, yang halaman 2 itu penjumlahan pecahan desimal. Yang dikatakan desimal itu anak itu bilangan berkoma, ya, bilangan yang ada komanya. Nah, untuk penjumlahan pecahan desimal, contohnya itu sangat mudah ya anak-anak. Anak-anak tinggal meluruskan atau mensejajarkan komanya. Contohnya di sini ada 0,56 tambah 0,2. 0,56 tambah 0,2. Perhatikan. Sama dengan. Nah, untuk menjawabnya itu 0,56 ditambah 0,2. Jadi komanya harus sejajar. Ya, maka kita harus tulis koma 0,2. Nah, di sini komanya sejajar. Ya, 0,2. Jangan anak-anak menulisnya 0,2-nya di belakang, nggak boleh, ya. 0,2. Komanya harus sejajar. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita jumlahkan. 6 tambah 0, 6. 5 tambah 2, 7. Di sini ada tanda koma. Nah, di sini 0 tambah 0, 0. Dapatlah hasil 0,76. Nah, gitu ya anak-anak. Mengerti kan? Nah, ingat untuk penjumlahan pecahan desimal itu disejajarkan komanya. Ya, untuk mencarinya disejajarkan komanya. Nah, berikut perhatikan anak-anak. Yang berikutnya itu penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Bentuk pecahan. Nah, perhatikan anak-anak, di sini contohnya ada 0,5 ditambah 0,15 ditambah 1/2. Contohnya 0,15 ditambah 1/2 sama dengan. Nah, di sini ada bilangan desimal, ya anak-anak, ada pecahan 1/2. Nah, kalau kita langsung mengerjakan kan bingung kayak gini. Jadi salah satu angka yang di dalam ini anak-anak harus menyamakannya. Ya, maka di sini di contohnya ini kita samakan 1/2 ini atau kita rubah 1/2 ini dirubah menjadi bentuk pecahan. Rubah menjadi bentuk pecahan. Biar mudah ya anak-anak ya. Maka 1/2 ini anak-anak rubah menjadi bentuk pecahan, bentuk bilangan desimal. Menjadi desimal ya anak-anak, maaf, menjadi desimal. 1/2 ini dirubah menjadi bilangan desimal atau bilangan berkoma. Bagaimana caranya? Caranya anak-anak bagi ya. 1/2 itu artinya 1 dibagi 2. Ya. 1 dibagi 2. Nah, perhatikan. Di sini kadang-kadang banyak anak-anak yang keliru ya. Maka perhatikan. 1/2 itu artinya 1 dibagi 2. Ingat, satunya di dalam, 2-nya di luar. Ya, ingat. Nah, perhatikan. 1 dibagi 2 itu 0. Perhatikan. 1 bagi 2 itu 0. Ya. Kemudian 0 kali 2, 0 kali 2, 0. Perhatikan, ada kurang.
1 kurang 0, 1. 1 bagi 2, tidak bisa naik koma. Nah, kalau sudah naik koma, maka boleh diturunkan 0. Maka di sini jadi 10. Ya, 10 dibagi 2 dapat 5. 5 kali 2 10. Maka dapatlah pecahan 0,5. Jadi 1/2 itu kita rubah menjadi pecahan desimal, maka mendapat 0,5. Maka di sini tinggal kita jumlahkan 0,15 ditambah 0,5. 0,5 ini asalnya dari 1/2 tadi, 1 dibagi 2. Maka boleh kita buat 0,15 tambah 0,5. Ingat, komanya disejajarkan. Tambah 5 turun 1 tambah 5 6. Ya Nana, di sini koma 0 tambah 0 0. Dapatlah hasil 0,65 gitu. Ya Nana, dapat hasil 0,65. Itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, ya, yang ini kita merubah menjadi pecahan desimal. Nah, boleh nggak pecahan desimal kita rubah jadi pecahan? Boleh, ya. Pecahan desimal kita rubah jadi pecahan biasa. Nah, perhatikan di sini ya, perhatikan di sini. Soalnya sama, 0,15 ditambah 1/2. Nah, yang tadi 1/2 kita rubah menjadi yang ini ya, 1/2 kita rubah menjadi desimal. Nah, sekarang giliran yang 0,15 ini kita rubah menjadi pecahan biasa. Boleh nggak? Boleh. Kita rubah jadi pecahan biasa. Nah, kita rubah jadi pecahan biasa. Boleh? Boleh. Jadi berapa? 0,15 ini kalau dirubah jadi pecahan biasa itu berapa? Nah, ingat bilangan berkoma ya. Perhatikan. Ini rumusnya ya. Satu angka di belakang koma, maaf, aku hapus. Perhatikan dulu. Satu angka di belakang koma itu nilainya per 10. Ya, kalau satu angka di belakang koma nilainya per 10. Kalau dua angka di belakang koma itu nilainya per 100. Kalau 3 angka itu per 1000. Maksud satu angka di belakang koma, bukan angka 1 ya, angka di belakang koma. Kalau ini berapa angka di belakang koma? Ini ada 1, 2, ada 2 angka di belakang koma. 15 kan 2 angka. Kalau 2 angka berarti yang kita pakaikan 2 angka, berarti per 100. Maka di sini 0,15 itu sama dengan 15 per 100. Ya, jadi 0,15 itu sama dengan 15 per 100. Kenapa? Karena 2 angka di belakang koma. Nah, kalau satu angka, misalkan kayak gini, 0,2 misalkan. 0,2 hanya satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma itu per 10, maka di bawahnya
bawahnya 10. Di atasnya berapa, Pak? Di atasnya 2/10. Kayak gitu, ya. Nah, kita lanjutkan contoh soal ini. Merubah 0,15 menjadi 0,15 ini jadinya 15/100. Kenapa per 100? Karena 2 angka belakang koma, ya. Maka 15/100 ditambah 1/2. Nah, jadilah pecahan biasa. 15/100 tambah 1/2. Ya. Nah, untuk ini perhatikan, tidak boleh langsung kita jumlahkan sama dengan pelajaran sebelumnya. Ini kita samakan dulu penyebutnya. Kalau kita samakan penyebutnya, maka kita harus mencari KPK 100 dan 2. Cari KPK 100 dan 2. Maka kalau kita cari-cari, dapatlah di sini 100, di sini juga 100. KPK-nya dapat 100. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal 100 ke sini itu dibagi, ya. 100 bagi 100 dapat 1. 1 kali 15 dapat 15. 100 bagi 2 50, ya. 50 kali 1 50. 15 tambah 50 dapatlah 65/100, ya. 65/100 kalau kita ubah menjadi pecahan desimal, artinya 65 dibagi 100, dapatlah hasil 0,65. Gitu. Ya, anak-anak, paham? Dapat hasil 0,65. Iya, Pak, 0,5. Kita cek. 65 bagi 100. 65 bagi 100 0. 0 kali 100 0. Naik koma, turun 0. 650 bagi 100 6. 6 kali 100 600. Kurang 0, 50. 50 bagi 100 nggak bisa. Kalau sudah naik koma, turunkan 0. 500 bagi 100 5. 5 kali 100 500. Maka terbukti 65/100 itu 0,65. Paham ya, anak-anak? Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan dimulai dari pertama tadi, pecahan campuran, pecahan desimal, berbagai bentuk pecahan, cara merubah pecahan biasa menjadi desimal, dan cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ya, mudah-mudahan anak-anak mengerti di rumah. Ya, untuk latihannya, anak-anak perhatikan, untuk latihannya itu anak-anak tolong kerjakan ya, anak-anak tolong lihat halaman 4 ya. Anak-anak kerjakan halaman 4 bagian B, latihan 2. Ingat ya, latihan 2 halaman 4 bagian B. 1 sampai 5, cukup 5 soal. Bagian B 1 sampai 5. Ingat, jangan salah pengertian. Itu 5 soal. 1 sampai 5 bagian B. Kemudian halaman 5 latihan 3 1 sampai 5 ya. Latihan 3 1 sampai 5. Kemudian halaman 6. Halaman 6, perhatikan halaman 6
bagian B 1 sampai 5. Latihan 3 bagian A 1 sampai 5. Latihan 4 bagian A 1 sampai 5. Nah, untuk contohnya ini dan sebelahnya. Ya, itu sudah Pak Guru jelaskan. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kalau selesai tugasnya foto dikirim ke WA Pak Guru. Kemudian besok Jumat Pak Guru langsung kasih informasinya. Besok Jumat tugasnya dikumpulkan di sekolah. Tugas bahasa Indonesia, PKN dan matematika. Berarti ada 3 tugas, kumpulkan di sekolah jam 8 sampai jam 9. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.